Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Basis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari dan memahami tentang ilmu ajaran agama samawi, ajaran agama ketuhanan dari Sang Maha Agama, Sang Maha Ilmu, dan mempelajari tentang ilmu rohani dari Sang Maha Rohani dan perjalanan ilmu rohani dari Sang Maha Rohani tentang perjalanan kehidupan dan rahasia kehidupan dari Sang Maha Hidup yang diwujudkan di dunia. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya pemirsa di seluruh Nusantara. Baik, pada kesempatan kali ini, saudara-saudara yang beriman, kami akan mencoba mempelajari tentang ilmu, karena ada tahapan ilmu, ada kategori ilmu, yaitu ilmu yakin, ilmu ainul yakin, dan ilmu hakul yakin. Di manakah ilmu yang sebenar-benarnya dari ketiga kategori ilmu tersebut? Sehingga kita harus mencapai kepada ilmu yang sebenar-benarnya. Dan ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang datangnya dari Sang Maha Benar, Sang Pemilik ilmu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku yang beriman, kita ketahui bersama bahwa dari ketiga kategori ilmu tersebut, mengapa kategori ilmu yakin itu tertolak, ilmu ainul yakin itu tertolak, dan hanya hakul yakin itu yang diterima. Seperti itu, diterima oleh Tuhan Sang Pencipta. Nah, kita harus mempelajari tentang pemahaman ilmu itu. Nah, ilmu itu sering kami jelaskan, sering kami sampaikan, ada yang membawanya, yaitu ilmu yang diutus oleh Tuhan dan dibawa oleh utusannya di dunia. Utusan Tuhan adalah kekasihnya, adalah si pembawa risalah, adalah khalifah, ya. Dialah wakil Tuhan di dunia untuk menyampaikan firman-firmannya, wahyu-wahyunya, dan menyampaikan ilmu-ilmunya. Seperti itu. Ilmu itu ilmu yang mutlak, ilmu hakikat atau hakikatullah, ilmu yang inti, ilmu yang kodim dari Sang Maha Kodim. Ini sangat penting bagi manusia di dunia. Mengapa demikian? Agar dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu, dan mempraktekkan ilmu itu tepat sasaran, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat manusia yang membawa ilmu, ya, sebagai utusannya. Dahulu utusannya yang pertama adalah yang sering kita kenal, para nabi-nabi, yang mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam adalah awal muawal manusia yang membawa ilmu sebagai khalifah di dunia. Kemudian waris pada anak turunnya, para nabi-nabi sampai dengan Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan lagi,
Ya, setelah Nabi Muhammad berlindung atau wafat, ada penerusnya, yaitu al ulama warasatul anbiya, yaitu seorang pewaris daripada ilmu para nabi, yaitu ulama, seorang yang mempunyai ilmu, yang membawa ilmu. Dialah ulil amri minkum di zamannya, di setiap zamannya. Ya, di zaman ini namanya waliyah mursila. Ya, setelah meninggalnya atau wafatnya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran untuk umat Muslim, dan umat-umat yang lainnya ada ya penjelasan tersebut. Dan di zaman akhir inilah kita harus mencari ilmu yang mutlak tersebut, ilmu rohani yang asli, ya, yang dibawa oleh pewarisnya di zaman ini, yaitu wali yang mursida, guru rohani yang zahir. Setiap zamannya ada seperti itu. Nah, dia manusia yang dipakai, ya, yang sebagai alat, sebagai tempat dipinjam oleh Tuhan untuk membawa kalam kodim, kalam mutlak wahyu itu hanya seorang di setiap zamannya. Maka cari manusia tersebut sebagai guru rohani yang zahir, agar kita mendapatkan ilmu yang pasti, ilmu yang mutlak, ilmu rohani yang mutlak dari Sang Maha Mutlak, agar tidak tertolak ilmu yang kita praktekkan di dunia ini, agar sampai, agar terhubung ya pada Sang Pemilik ilmu, kemudian kita wujudkan sebagai rahmat, menjadi mulia di muka bumi ini. Jadi tidak hanya sebatas pemahaman akaliah manusia saja, pemikiran kita saja, kemudian seolah-olah seakan-akan. Nah, apa yang kami sampaikan ini adalah bukti daripada perjalanan hidup kami atau hidup saya di dunia. Sebelumnya saya itu mempelajari ilmu, karena saya beragama Islam, tentunya saya mempelajari ilmu agama Islam lewat guru-guru, lewat pengajian-pengajian, lewat kitab-kitab. Nah, ilmu ajaran agama yang kami dapat dari cerita, dari guru, manusia, ya, sepuh-sepuh, cerita, tulisan dari buku-buku, yaitu kami praktekkan, saya praktekkan. Dan itu hanya sebatas akaliah saja, sebatas dunia. Namun karena pada saat itu kami anggap yakin, kami praktekkan. Nah, ilmu itu sebatas ilmu yakin saja pada diri kami. Namun sesuai dengan kaidah daripada hukum ilmu itu sendiri, ilmu yang kita dapat atau yang kami dapat pada saat itu hanya sebatas mendengar cerita, lewat bacaan, yang kami yakini ternyata ilmu yakin itu tertolak walaupun kita praktekkan lewat jasmani dan seolah-olah rohani kita ikut seperti itu atau melalui akaliah. Namun itu masih sebatas pemahaman ilmu dunia saja, karena sebatas akaliah kita, belum menyentuh pada ruhani seperti itu. Nah, itu tertolak ilmu yakin ya. Jadi kita jangan sampai yakin saja, yakin sesuai cerita, sesuai pemahaman, itu saja tertolak karena masih sebatas akaliah ya, yang dilakukan oleh jasmani, belum sampai ke dalam, sampai ke rohani, belum terhubung, itu tertolak. Nah, jika kita praktekkan terus dalam pemahaman ilmu yakin tersebut, ya seolah-olah kita sudah mempraktekkan ilmu ajaran agama, dan itu tertolak, maka rugilah kita, sia-sialah perbuatan kita, hidup kita ya selama ini. Kemudian ada lagi kategori ilmu yang kedua, yaitu ainul yakin, ilmu ainul yakin, ilmu sesuatu yang kita ketahui ya, yang kita lihat,
ya, ya. Tentang suatu ilmu yang kita ketahui lewat penglihatan kita, yaitu sebatas ilmu dunia pula, ya, ainul, ya, penglihatan, ya, ya, yang kita yakini. Contoh bumi, langit, makhluk ciptaan Tuhan, ya, segala alam semesta ini kita yakini sebagai ciptaan dan kebesaran Tuhan, Sang Maha Pencipta yang mewujud di dunia. Kemudian kita yakini dari penglihatan kita kebesaran-kebesaran Tuhan itu. Kemudian kita wujudkan, kita praktekkan lewat akalia, lewat jasmani kita, ya. Itu pun masih tertolak walaupun kita ketahui, kita kerjakan tentang proses-proses daripada alam semesta ini dan makhluk-makhluk yang ada, ciptaan-ciptaan ini. Walaupun kita praktekkan lewat ilmu ajaran agama, ya, kami ajaran agama Islam, ya, kita praktekkan, ya, dari guru-guru itu kita praktekkan, kita lihat dari kebesarannya. Itu pun masih tertolak. Kenapa? Karena belum sampai kepada hakikat daripada ilmu itu sendiri. Karena hakikat ilmu itu sendiri adalah ruhani, ilmu rohani dari Sang Maha Rohani, ilmu Sang Maha Rohani, kalam kodim, ya, alamnya kodim, wahyu kodim, firman kodim, ya, rohani kodim. Nah, itu yang harus kita pelajari. Sehingga jika kita pelajari, kita cari, ya, untuk mencapai ilmu hakikat itu, ilmu rohani itu, ya, sehingga menjadi ilmu hakikatullah, ya, ilmu hak yang hak. Nah, hakul yakin yang kita praktekkan lewat unsur yang hak. Apa itu unsur yang hak? Unsur rohani, kalam yang hak, kalam kodim, ya, ilmu kalam yang hak, yang tidak la harfin wala bisautin, tidak berlafaz dan berhuruf, seperti itu. Nah, itu ilmu itu kemudian kita praktekkan secara empiris oleh diri kita, secara spiritual. Ajaran rohani itu, ajaran agama itu, ya, oleh diri kita lewat guru tadi yang membawa ilmu yang hak, ilmu yang kodim, kalam kodim, ilmu rohani. Ya, itulah yang setiap zamannya hanya seorang manusia yang membawanya, yang mewarisinya. Itu kalau di Islam al-ulama warasatul anbiya, ulama seorang manusia yang mempunyai ilmu hakul yakin, ilmu kalam kodim, ilmu rohani yang mutlak, seperti itu. Dialah guru rohani yang zahir. Dialah di zaman ini disebut ulil amri minkum, ya, pemimpin yang membimbing umat manusia sedunia untuk mempraktekkan ilmu yang satu, ilmu kodim, alam kodim, agama kodim dari Tuhan yang kodim, ya, ilmu rohani. Dialah pemimpin yang satu, pembimbing yang satu di dunia. Jadi agama satu, ajaran yang satu, Tuhan yang satu, seperti itu. Nah, dipraktekkan lewat rohani yang mewujud pada jasmani, ya, dan diajarkan oleh guru rohani tentang teknik, cara jalan, ya, rukun syaratnya dan metodologinya untuk sampai ke dalam ilmu hakul yakin, ilmu yang hak, ilmu yang dalam, ilmu rohani, ya, ilmu tentang rohani. Udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam ilmu yang dalam, ya, itu harus. Dan ilmu yang dalam itu ilmunya sangat tinggi dan harus mencari ilmu yang tinggi, ya, ilmu yang dalam, ilmu yang tinggi dari Sang Maha Tinggi, seperti itu. Ya, tidak bisa semena-mena mengikuti ajaran-ajaran yang biasa-biasa saja dari beliau-beliau guru-guru kita, tapi harus mencapai kedalaman ilmu yang hak dan kita praktekkan
kita lakukan sendiri secara empiris, secara spiritual, ilmu rohani itu, sehingga penjelasannya kemudian kita rasakannya oleh diri kita, ya, tidak lagi melalui cerita-cerita katanya, tapi kita selaku pelaku yang mempraktekkan ilmu yang hak tersebut, sehingga ilmu hakul yakil itulah yang tidak tertolak, yang sampai seperti itu. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk di Al-Quran, Al-Hajj ayat 33, seperti itu. Dan dijelaskan pula di surat Ar-Rahman ayat 33, sangat jelas sekali. Tidak mungkin kita bisa melampaui batasan akhirat, ya kan? Ya, tanpa ada ilmu akhirat, ilmu rohani, tidak mungkin. Nah, dia sendiri sama rohani yang hakikatnya yang akan memproses diri kita sebagai manusia di dunia ini untuk mengerjakan ilmu yang hak tersebut, ya, karena unsur dia, ya, dia sendiri yang mempraktekkan melalui jasmani kita manusia, ya, lewatnya guru rohani yang mengajarkan, yang membimbing, yang memimpin kita, seperti itu. Jadi harus kita renungi, saudara-saudaraku, umat manusia sedunia, khususnya umat muslim, ya, jangan hanya yakin saja, jangan hanya ainul yakin saja, tapi sampai hakul yakin, sampai praktek, ya, secara spiritual, empiris kita, ya, rohani dan jasmani terhubung, menyatu, lebur, ya, agar benar-benar hakul yakin ilmu tersebut. Nah, itu ada teknik dan caranya. Seperti itu, saudara-saudaraku, ya, kita harus paham, harus merenung, khususnya umat muslim, agar kita tidak terjebak dengan ilmu-ilmu pemahaman yang batasannya dunia, tapi tidak sampai kepada akhirat, batasannya jasmani, ya, tidak sampai kepada rohani. Itu sangat penting. Jadi jangan seolah-olah saja, seakan-akan saja sudah memakai rohani, tidak, karena rohani itu adanya di dalam alam akhirat, ya, sedangkan jasmani dunia, akal dunia, rohani akhirat. Itu harus ada disambungkan, diaktifasi, ditanamkan unsur itu di dalam diri kita. Dan caranya nanti ada mematikan unsur dunia, menghidupkan unsur rohani, dan mendominasi unsur rohani daripada unsur jasmani itu atau unsur dunia itu. Jadi dunianya ikut mengikuti unsur rohani. Unsur rohani adalah yang menguasai jasmani dan akalia, dan unsur akhirat, alam akhirat menguasai alam dunia. Seperti itu. Itu sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi pakem, sehingga ilmu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita ini sebagai nilai ibadah, nilai kemuliaan, menjadi rahmat, dan bukan seolah-olah dan seakan-akan. Itulah yang sampai kepada Tuhan, ilmu yang kita praktekkan secara empiris. Seperti itu, saudara-saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Ini tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Majelis yang mempelajari dan mempraktekkan tentang ilmu-ilmu qadim, ilmu-ilmu mutlak, ilmu rohani, ya, yang dibawa oleh guru rohani yang zahir di zaman itu. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mengapa ini kami sampaikan? Karena saya secara pribadi telah belajar di sekolah ini, di majelis ini. Sebelumnya kami tidak memahami akan hal ilmu ini, seperti itu. Dan untuk membuktikannya harus manusia itu sendiri yang mempraktekkan, membuktikan ilmu yang ada di majelis kami, ya. Jika tidak, ya tidak akan bisa membuktikan ilmu hakul yakin, ya, kalam qadim, Quran qadim yang telah disampaikan oleh
bagus dulu. Jadi bukan syariat saja, bukan dunia saja, tapi sampai ilmu qadim, ya, kalam qadim, Quran qadim, rohani qadim, seperti itu. Demikian kurang lebihnya kami maaf bila ada kekurangan dan kehilafan itu saya sendiri. Jika ini ada ilmu pemahaman, ilmu yang baik, ilmu yang benar, ini datangnya dari guru kami, seperti itu. Mari kita sama-sama belajar dan mempraktekkan ilmu ini untuk kita bisa sampai kepada Sang Maha Rohani, Sang Pemilik ilmu, dan kita bisa kembali rohani kita kepada Sang Maha Rohani lewat guru rohani, sehingga hidup kita menjadi paripurna, ya, selesai, ya, tidak ada pengulangan kembali tentang kesempurnaan ilmu yang belum sempurna kita kerjakan di dunia, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan, tatanan ajaran agama, ajaran ilmu rohani untuk kedamaian dunia, bukan untuk permusuhan dan bukan untuk perdebatan. Ilmu ajaran agama untuk dipraktekkan, ini menjadi kemuliaan di muka bumi dan menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, billahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang majelis dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan. Salam damai selalu buat umat manusia sedunia dan senusantara.